Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabarnya keadaan teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan seperti biasa saya akan sharing kegiatan saya kali ini ya. Jadi hari ini itu sekitar 2:30 ya teman-teman. Karena kita subuhnya di sini tuh lebih awal sekitar 3:30. Jadi saya memulai aktivitas sebelum subuh. Di video yang pertama tadi saya sedang mengukus ikan laut ya teman-teman. Dan yang ini calon bumbu yang akan saya masak nanti ya teman-teman untuk pelengkapnya. Jadi hari ini saya mau masak 3 menu ya teman-teman. Daripada kelamaan ntar anak saya bangun, mendingan kita langsung masak aja yuk. Tadi ini bumbu yang sudah saya prepare ya teman-teman, tapi nggak saya videokan karena saya benar-benar khawatir anak saya bangun. Jadi saya gercep preparein semua ya teman-teman. Jadi biar nanti tinggal cemplung-cemplung gitu ya ceritanya. Jadi saya itu kebiasaannya tuh masak sebelum subuh ya teman-teman. Tapi kalau misal sebelum subuh saya nggak bisa gercep masak, ya kita masaknya setelah subuh juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi bebas aja sih kalau saya. Karena kan kalau kita punya balita itu harus melihat sikon ya teman-teman. Kalau bayinya nggak bisa diajak untuk kerja di dapur, ya kita ngajak main dulu ya. Oke, kita langsung masak aja ya teman-teman. Jadi ini ikan yang sudah saya kukus ini rencananya mau saya bikin asam manis ya teman-teman. Jadi kita nggak pakai ayam, jadi saya kukus dulu ikannya ini biar nanti itu lebih matang ya teman-teman. Jadi juga supaya saya mudah untuk misahkan dari daging dan durinya gitu sebelum saya kasih tepung. Jadi sebelum kita ngadon tepungnya untuk ikannya ini, jadi kita masak mihun dulu ya teman-teman. Kita mau rendam mihunnya dulu dengan air panas ya. Kita rendam sebentar biar mihunnya itu empuk ya teman-teman. Nah, itu dia anak saya akhirnya bangun juga ya teman-teman. Jadi kita harus gercep sebelum anak saya ngerengek ya. Rencananya nanti itu saya mau masak 4 bungkus mihun ya. Karena emang lumayan lama banget saya nggak masak mihun, jadi kali ini saya masaknya agak-agak porsi besar ya teman-teman. Kayak udah lama kepingin gitu ya, baru sekarang kesampaian. Kemudian nanti sembari menunggu mihunnya terurai, nanti saya mau misahin daging dan duri ikannya dulu ya teman-teman, biar nanti kita tinggal ngadon. Dan ini mihunnya yang sudah saya tuangin air panas, jadi kita tekan dulu ya teman-teman supaya lebih terendam air panas ya teman-teman, dan lebih cepat prosesnya. Oh ya teman-teman, jadi sebelum kita kukus tadi itu ya, jadi kita marinasi dulu pakai garam dan jeruk nipis ya. Jadi fungsinya biar agak-agak hilang bau amisnya. Nanti kalau teman-teman mau samaan nih menunya, untuk jenis ikannya bebas aja ya teman-teman. Dan itu tadi saya sudah selesai misahin daging dan durinya teman-teman. Sekarang kita mau iris-iris dulu bumbu untuk mihunnya. Dan untuk bumbunya bumbu biasa aja ini teman-teman. Jadi saya kasih 2 bawang merah, bawang putih, lalu saya kasih bawang bombay, bawang pre dan seledri ya teman-teman. Kemudian ini saya sedang mengiris cabai merah besar. Terus nanti untuk sayurannya saya pakai wortel aja ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai sayur kol ataupun sawi hijau ya. Nanti kita kasih kecap, kita bumbuin, gula, garam, lada, dan kaldu bubuk. Dan nanti misal teman-teman punya pala, teman-teman bisa kasih pala ya, enak juga ya teman-teman, atau mungkin pala bubuk ya, ataupun pala yang utuh lalu kita hancurkan, diulekkan gitu ya teman-teman. Itu bikin tambah wangi ya teman-teman. Dan kemudian nanti untuk takarannya kita kira-kira aja sesuai selera ya teman-teman. Rencananya nanti itu telur bukan untuk dadar ya teman-teman, tapi nanti si ikan saya masukkan ke telur, kemudian saya balurin ke tepung ya teman-teman. Jadi biar lengket, sebelumnya kita kasih telur dulu ya teman-teman. Jadi biar ada protein hewaninya double. Tapi misal teman-teman nggak ada telur, bisa diganti tepung yang sudah dilarutkan dengan air ya teman-teman. Jadi sama aja kok. Misal kita larutkan maizena atau terigu ya yang kita larutkan dengan air.
Nah, ini saya mulai bikin tepung bumbunya ya, untuk balurannya nanti, baluran si ikan. Jadi tadi saya kasih tepung maizena sama tepung terigu ya teman-teman. Terus nanti tinggal kita tambahin lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Tapi misal teman-teman mau dikasih bawang putih cincang bisa juga ya teman-teman, biar tambah enak. Ataupun si bawang putih nanti teman-teman ulek dulu ya, jadi biar lebih meresap bumbunya. Jadi nanti itu rencananya saya masak ikan yang di bumbu asam manis, kemudian nanti ada sambal dan mihun ya teman-teman. Biasanya ikan kecil-kecil kayak gini teman-teman masak apa? Maklum ya teman-teman, emak-emak biasanya memang kayak bingung ada bahan tapi diolah jadi apa, nanti itu lagi jadinya. Awalnya ini sebenarnya tadi tuh saya agak bingung ya teman-teman, ini ikannya itu mau saya goreng aja atau saya masak balado atau di di bumbu kuning dengan bumbu nyemek gitu ya. Akhirnya tiba-tiba kepikiran saya bikin asam manis aja deh, kayaknya enak juga gitulah. Terus saya pasangin sama si mihun ini, nanti sekalian saya bikin sambelnya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa spill di kolom komentar ya, ide kreasi menu masakan yang biasa teman-teman buat di dapur teman-teman. Nanti saya recooking ya, memakai resep dari teman-teman. Kemudian barusan saya baru masukkan wortelnya ke teman-teman untuk mihunnya. Nanti tinggal kalau sudah mulai layu tinggal kita tambahin kecap ya, sama gula, garam, dan kaldu bubuk. Dan misal teman-teman masih punya barita, untuk cabai merah besar dan lada bubuknya bisa teman-teman skip ya, karena memang walaupun satu buah cabai merah besar itu pengaruh banget ke rasanya teman-teman. Jadi kayak ada rasa pedes gitu ya, walaupun tipis-tipis gitu ada rasa pedesnya. Nah kemudian ini saya mulai seasoning dan saya tambahkan kecap ya teman-teman. Sebentar lagi kita aduk-aduk rata. Jadi kalau kompor dua-duanya nyala, kita harus fokus sama dua kompor ini ya teman-teman, karena kalau dibiarkan itu nanti masakan bisa gosong. Ini baru aja saya di kompor kiri, fokus di kompor kiri ya, kemudian saya fokus ke kompor kanan gitu. Jadi kalau kompor kanan sudah bisa ditinggal, saya ke kompor kiri lagi ya teman-teman. Nah ini saya sudah mulai mengaduk mihunnya, jadi kompor kanan saya tinggal dulu dan saya kecilkan sedikit apinya biar tidak gampang gosong ya teman-teman, dan juga biar si daging ini lebih matang lagi di dalamnya ya, jadi nggak mentah gitu ya dalamnya. Dan sedikit tips kalau pingin pekerjaan lebih cepat selesai, misal kita sambil goreng nih, dua-duanya kompornya bisa ditinggal, jadi kita bisa sembari bersih-bersih ya teman-teman, merapikan bumbunya kita taruh ke tempat semula, nanti kita sambil cuci piring. Nanti pas kita sudah selesai cuci piring, jadi satu pekerjaan itu sudah selesai, jadi tinggal kita mikirin untuk masakannya. Nah ini teman-teman, ikannya sudah matang ya, sebentar lagi kita angkat, kemudian kita mau lanjut masak sambalnya ya teman-teman, sekalian kita mau masak saus asam manisnya. Kemudian untuk kompor kiri mihunnya sudah saya angkat teman-teman, dan itu saya sudah berganti wajan. Dan kompor kiri sekarang saya mau masak saus asam manis, dan kompor kanan saya mau goreng sambal ya teman-teman, jadi sambal iris-iris. Saya lagi pengen sambal iris-iris ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk saus asam manisnya saya cuma pakai bawang putih dan bawang bombay ya teman-teman. Setelah itu nanti saya kasih saus tomat. Kemudian ini saya bikin sambal iris ya, jadi bumbunya itu hanya cabai, bawang merah, daun jeruk, sama serai ya teman-teman. Jadi kita proses semuanya setengah matang. Jadi saya nggak pakai gula ya, hanya pakai garam aja. Untuk ininya nanti teman-teman bisa juga ditambahin terasi sedikit ya, tapi semuanya itu nggak diulek ya teman-teman, jadi cuma kayak ditumis sebentar dengan sedikit minyak. Dan cita rasa sambalnya ini cenderung gurih ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau agak gurih lagi, teman-teman bisa tambahkan sedikit kaldu bubuk ya.
Oke nih, saus asam manisnya sudah hampir selesai. Barusan sudah saya kasih saus tomat ya teman-teman, dan sudah saya kasih air juga. Dan sebentar lagi untuk ininya, supaya agak kental, kita kasih maizena ya teman-teman, tepung maizena yang kita larutkan dengan air. Dan langsung kita angkat aja. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ini saus asam manis dan sambalnya sudah saya taruh di meja makan. Dan ini dia hasil memasak kita pagi ini ya teman-teman. Ini ada mihun dan ini sambalnya teman-teman. Teman-teman wajib coba ya teman-teman resep ini. Misal kita lagi nggak selera dengan saus asam manis, kita bisa cocolin dengan sambal irisnya teman-teman. Ini cocok banget ya teman-teman, bikin kita selera makan dan nambah nasi terus ya. Selamat makan teman-teman. Dan setelah ini saya coba-coba bikin bekal anak ya teman-teman ala bento, tapi jangan diketawain ya teman-teman, karena ini nggak niat banget bikinnya. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya. Ya Allah, nggak niat banget ini sih. Oke, kemudian ini kakak mau berangkat sekolah ya, dan dianterin sama bapaknya. Ini anak saya yang kecil ngintil terus ya teman-teman, maunya ikut sekolah juga. Tapi biasanya cuma perpisahan salim sampai di depan pagar aja ya teman-teman. Setelah itu ditinggal. Dan ini kakak-kakak sudah berangkat sekolah. Saya sebentar lagi mau ngelanjutin cuci piring ya teman-teman. Jadi cucian piringnya ini tersisa wajan-wajan aja teman-teman, dan satu piring ya teman-teman, karena yang lain sudah saya cicilin tadi. Dan kita nggak terlalu banyak ngerjainnya ya teman-teman, karena sepertinya anak saya sudah ngantuk ya. Dan habis ini setelah membilas, kita mulai bersihkan zinknya teman-teman. Jadi kita gosok-gosok dulu, dan kita gosok pakai sabun cuci piring ya teman-teman, biar nggak ada sisa-sisa noda yang menempel, karena nanti biar nggak lumutan ya teman-teman, karena kalau dibiarin terus bisa lumutan. Alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.